Ramadan, terkhususnya juga kepada guru mulia Al-Habib Lutfi Al-Haddad, karena saya agak telat hadirnya bukan disebabkan karena santai-santai, tetapi karena memang kegiatan yang cukup padat. Dan jujur dari pagi ini kita ngider-ngider nih ya, dari mulai pertama hadir maulid di Tebet, lalu kemudian setelah itu jam 8 berangkat khotib Jumat di Cikampek, dari Cikampek pulang ke rumah salin, lalu kemudian ngajar ya maghrib di Pulau Gadung, dari Pulau Gadung langsung ke Wisma Asri ujungnya Bekasi, dari Wisma Asri tadi ke sini ya, dari ujung ke ujung ya, minta redoknya besok pagi subuh udah jalan lagi. Doain mudah-mudahan ya terlambatnya dimakfu, dimakzur. Insya Allah mudah-mudahan satu hadis ini kita bawa pulang bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Tadi guru kita Al-Habib Lutfi Al-Haddad menyampaikan bahwasanya kita harus kenal Nabi Muhammad. Kenapa harus kenal Nabi Muhammad? Karena orang yang kenal baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, mereka itu akan beruntung di dunia dan selamat di akhirat. Beruntung di dunia, selamat di akhirat. Di dalam kitab Sahihul Bukhari, di dalam Kitabul Janaiz, di dalam bab Ta'dzibul Qabri, ada satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, hadatsana Ayyash bin Walid, hadatsana Abdul A'la, hadatsana Sa'id an Qatadah an Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadatsahum innal abda idza wudi'a fi qabri summa tawalla anhu ashabahu hatta la yasma' qur'ani alihim idja'ahu malakani fayuqidani wa yaqulani ma taqulu li hadzal rajul ay li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayaqulu in kana mu'minan fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasuluh fayaqulal malaika ya fulan undur ila maqadika minan nar qad abdalakallahu bihi maqadan fil jannah fayarahuma jami'an wa yufsagabru ila sabina diraan wa yudau khadiran ila yaumi yub'asun wa in kana kafiran aw munafiqan fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas fayaqulul malaikah la talait wa la darait fayutraku bimatarikin min hadidin fayasma' sayhatahu man fil ardi ghaira saqalain. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis panjang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberitahu kepada kita. Di dalam hadis ini ada kabar gembira, ada ancaman. Ada kabar gembira, ada ancaman. Mau denger yang mana? Kabar gembira atau ancaman? Ancaman. Oh, pasukan capung, ancaman, bercanda mulu lu dari tadi. Ancaman apa mau dengar kabar gembira dulu nih? Gembira dulu ya. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, ketika manusia itu diletakkan di dalam kubur pada saat meninggal dunia, pertanyaannya di sini ada gak yang gak mati? Ada gak yang gak mati? Kita semua bakalan bisa jadi nih yang di depan duluan, nih yang belah sono di musola belakangan. Kalau enggak yang di musola duluan, yang ini di depan belakangan. Kita nggak ada yang tahu. Kematian itu rahasia Allah. Kata Imam Syafi'i, kam min fata asbaha wa amsa dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda-pemudi malamnya ketawa-tawa, paginya mati. Paginya ketawa-tawa, sorenya mati. Tuh, umur nggak ada yang tahu. Wa kam min tufulin yurtajatu la umurihim wa qad qubidat arwahum yaumal wiladati. Berapa banyak seorang ibu mengandung anak di dalam kandungan, ibunya berharap sama Allah mudah-mudahan anaknya sehat, lahirnya selamat, gedenya solehat. Pas lahir baru berapa menit mati. Tuh, umur rahasia Allah. Wa kam min arusin zayyana li zawjiha wa qad qubidat arwahum lailatal badri. Berapa banyak pengantin-pengantin yang udah dihias, yang lakinya udah ganteng banget, yang pengantin perempuan udah cakep banget, cantik banget ya. Akad nikah udah beres, resepsi udah kelar, tamu yang undangan udah pada pulang, amplop belum dibukain, besok capek kalau bukan amplop malam ya.
Udah begitu semua tamu undangan udah pulang, pas mau malam pengantin tahu-taunya salah satunya mati. Iya kan rugi bandar, main lakinya aja loh. Ya nggak tahu bisa jadi bininya. Iya, lo kawin lagi lakinya. Tuh yang namanya umur nggak ada yang tahu rahasia Allah. Bahkan kata Imam Syafi'i, wa kamin soin mata min ghairi ilatin wa kamin sakimin asya'ina min dari. Berapa banyak orang yang sehat, kagak sakit, mati nggak pakai sakit. Berapa banyak orang yang penyakitnya macam-macam, komplikasi. Tiap seminggu sekali cuci darah, kagak mati-mati. Banyak yang begitu? Banyak. Umur ini rahasia Allah. Ya, umur rahasia Allah. Ada orang yang matinya sakit dulu lama. Ada orang yang matinya keserempet mobil dulu. Ya, ada orang yang matinya nggak nyusahin. Ya, pulang ngojek nyender di tembok, habis minum air putih, dibangunin kagak bangun. Tuh. Iya, maknanya apa? Maknanya kematian itu akan datang menghampiri kita. Cuma tinggal nunggu giliran. Nah, kata Nabi Muhammad, nanti ketika manusia mati dimasukkan dalam kubur, orang yang mengantarkan jenazah itu sudah pergi meninggalkan dia 3 langkah kaki. Dalam riwayat Imam Qurtubi mengatakan 7 langkah kaki, maka itu mayit di dalam kubur datengin sama 2 malaikat Allah. Apa yang pertama ditanya? Mata kulu li hadar rajul aili Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat, mayit, lu kenal gak sama Nabi Muhammad? Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau disebut namanya Nabi Muhammad, sholawat sama Nabi Muhammad. Orang yang celaka, kata Nabi, yang gak bisa lihat aku nanti di akhirat, yaitu orang-orang yang ketika disebutkan namaku, ketika disebutkan sifatku, akhlakku, cerita kehidupanku, mereka tidak bersolawat kepada aku. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Rasulillah. Yang pertama ditanya sama malaikat di kubur, kenal gak sama Nabi Muhammad? Makanya bersyukur punya guru nih, Habib Lutfi Al-Haddad, ngajarin kita biar kenal sama Nabi Muhammad. Majlis Al-Madad mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad. Bagaimana mencintai Nabi Muhammad? Bagaimana mengikuti akhlaknya baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mayat ditanya, kenal gak kamu dengan Nabi Muhammad? Katanya Rasulullah, kalau mayat yang ditanya itu adalah mayatnya orang mukmin, maka dengan mudah dia akan menjawab, asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Wahai malaikat, saya bersaksi bahwa Muhammad yang engkau tanyakan, beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Kenal tuh dia sama Nabi Muhammad. Lalu apa jawabnya malaikat? Kata malaikat, ya fulan, undur ila maq'adika minan nar, qad abdalakallahu bi maq'adan fil jannah fayarhuma jami'an. Fulan, tadinya Allah udah siapin buat kamu seksa di dalam neraka dengan adab yang dahsyat, tetapi sekarang Allah tuker buat kamu sorga dengan kenikmatan yang ada di dalamnya karena kamu kenal Nabi Muhammad. Untung apa rugi? Kenal Nabi Muhammad untung apa rugi? Kenal Nabi Muhammad selamat apa celaka? Tuh, kenal Nabi Muhammad ditukar, yang tadinya harusnya ditakdirin masuk neraka karena dia kenal Nabi Muhammad, maka ditukar tempatnya di sorga. Kata Imam Qatadah, Nabi mengatakan fayarahu majami'an, maka dua itu tempat, yang satu di neraka yang tadinya disiapin sama tempat tukerannya di sorga dengan nikmatnya, dikasih lihat dua-duanya sama Allah kepada mayit tersebut yang kenal Nabi Muhammad. Untung kenal Nabi Muhammad. Ya sekarang di dunia aja, di dunia kita kalau kenal Nabi Muhammad, kita duduk aja datang maulid Nabi, coba luar biasa, dapat ilmu, dapat nasihat, dapat pandangan dari Allah, dapat rahmatnya Allah, dapat ampunan. Tuh duduk di majlisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bareng sama anak cucunya baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangin, di dunia aja kita udah untung. Enggak cuma itu kenikmatannya. Kata malaikat, Nabi terangkan, apa kata Nabi? Wa yufsah gobru ila sabina diraan. Kuburnya diluasin tuh orang yang kenal sama Nabi Muhammad sampai 70 ziro. 1 ziro 46,2 cm. Itu orang yang kenal Nabi Muhammad, kuburnya diluasin tuh 70 ziro. 46,2 cm kali 70. Itu luas kuburnya orang yang kenal Nabi Muhammad.
Wa yudha'u khadiran ila yaumil ba'tsun, dan kuburnya dijadikan taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kubur cuma dua pilihannya kata Nabi. Imma rawdha min riyadil jannah aw hufra min hufaril niran. Kubur manusia itu bisa jadi taman surga, bisa jadi lubang neraka. Yang tentuin siapa? Kita. Manusia itu dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kita pengen kubur kita jadi taman surga, maka biasain hidup di dalam kebaikan. Orang yang kenal Nabi Muhammad, maka tempatnya yang tadinya harusnya di neraka ditukar jadi di surga. Orang yang kenal Nabi Muhammad, maka dia diluasin kuburnya 70 ziro. Orang yang kenal Nabi Muhammad, kuburnya dijadikan taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenal tuh bagaimana? Kenal bukan cuma sekedar kenal doang, tetapi kita ngikutin baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syaratnya orang cinta mengikuti orang yang dia cinta. Apa buktinya? Buktinya kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, sholat 5 waktu jangan tinggal. Sholat 5 waktu jangan tinggal. Ini kadang-kadang mohon maaf yang bapak-bapak nyuruh bini sama anak sholat tapi dia kagak sholat. Bapaknya sibuk main HP, nyuruh anaknya, lu sholat lu. Anaknya ngebalikin, lah bapak nyuruh sholat, bapak aja main HP mulu. Emaknya nyuruh anak sholat sono lu, ke masjid sono. Emaknya nonton sinetron mulu yang 2 jam habis kalau pagi. Judulnya Suamiku Direbut Oleh Pembantuku. Iya. Akhirnya anak ngebalikin, lah emak nyuruh sholat, emak aja nonton mulu, agak sholat. Makanya Nabi ngajarin, kata Nabi Muhammad, kalau kita mau perintahin anak-anak kita buat ibadah, maka kita contohin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah memerintahkan sesuatu kecuali beliau sudah mengerjakannya terlebih dahulu. Kalau kita nyuruh doang, ngerjain kagak. Maka katakan kepada orang tua, katakan kepada suami, katakan kepada istri. Jangan katakan kepada istri anak mereka, sholat lu pada, kalau enggak lu pada masuk neraka. Tapi katakan kepada mereka, mama, ayah, kakak, adik, yuk kita sholat bareng berjamaah biar kita bareng-bareng ke surga. Enak gak? Enak gak? Enak, contohin. Begitu. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, sholat 5 waktu jangan tinggal. Orang laki berjamaah di masjid. Sebaik-baiknya sholat laki-laki itu adalah di masjid berjamaah. Kalau perempuan, kata Nabi di dalam kitab Bukhul Jen karangan Imam Nawawi, Nabi katakan, khairu sholatil mar'ah fi ghairi baitiha. Sebaik-baiknya sholat wanita itu di dalam rumahnya, di bagian yang paling tersembunyi. Kalau di dalam rumah ada kamar, bisa sholat di kamar, sholat di kamar. Di dalam kamarnya ada kamar lagi, itu sholat di dalam kamar. Dalam kamarnya lagi ada lemari, bisa sholat di lemari, sholat di lemari. Dalam lemari ada laci, bisa sholat di laci, sholat di laci. Laci ada kotak kecil, bisa sholat di kotak itu. Begitu dah. Ya. Tempat yang paling tersembunyi. Kenapa? Karena kata Nabi, idza kharajatin nisa min baitihin istasrofahat syaiton. Perempuan itu kalau keluar dari rumahnya itu dibungkus sama setan dengan packaging yang indah. Yang lihat pasti tergoda. Mau muda, mau tua, mau nenek-nenek. Kadang ada yang ngomong, nenek-nenek, Ustaz kilok banget apa? Nenek-nenek mana ada yang mau? Lah buktinya di berita nenek-nenek diperkosa. Berarti kan ada yang mau. Iya. Makanya apa? Makanya orang perempuan itu ya sholat berjamaah di rumah, jangan tinggal. Ya. Kalau ngaku cinta Nabi, sholat berjamaah 5 waktu. Hidupin sunnahnya baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perempuan, kalau cinta sama Nabi, wujudin bukti cintanya. Apa? Ikutin perintah Nabi. Ngikutin perintah Nabi sama dengan ngikutin perintah Allah. Tutupin auratnya. Jangan pakai kerudung, lempengan ngaji doang. Lempengan maulid doang. Giliran udah pulang ngaji, udah pulang maulid, kerudung pada nyangkut. Ada yang di balik pintu, ada yang di belakang meja TV, ada yang di meja dapur. Giliran tukang paket datang paket, bingung mana kerudung gua. Akhirnya pakai bed cover. Iya. Mending kalau rambut cakep, udah diajarin sama syariat, ditutupin. Yang tua jadi kelihatan muda. Lah bener, coba lihat. Perempuan umur 45 kalau dia pakai kerudung lebih muda, kelihatan kayak perempuan umurnya 44. Hah?
Iya biar setahun kan mudaan. Iya mending. Tuh orang perempuan tutupin auratnya. Ya jangan diablak-ablakin. Mana kalau dandan ya Allah. Bu. Kalau di rumah dandan yang cakep. Buat suami. Tapi kalau keluar rumah sederhana aja. Ini perempuan sekarang kan kalau kondangan, arisan, hajatan, pengajian, ke mall, ya kalau dandan keluar rumah, waduh, menornya udah kayak bencong lampu merah. Ya bedak semuanya dipakai, bedak foundation, belum lagi pakai eyeshadow, pakai eyeliner. Ya kadang-kadang yang haram juga ditabrak, bulu matanya dikerok, digambar-gambar kayak Shinchan. Ya kadang-kadang ada yang gambar sebelah kanan tipis, sebelah kanan tebel. Ya, kanan tipis, kirinya tebel. Sekalinya gambar lagi yang sebelah kanan datar, yang sebelah kiri nungkit. Saking buru-buru yang kanan digambar, yang kiri kelupaan. Ya Allah, mana bulu matanya anti gempa. Iya, kan lagi musim gempa sama topa. Iya, belum lagi dia pakai blush on merah banget kayak apa? Kayak maling digebukin warga. Belum lagi dia punya lipstick pakai yang waterproof anti air. Biar kalau makan semur jengkol kagak luntur. Hidung pakai shading biar kelihatan mancung. Kondangan jam 8, laki udah rapi nungguin di ruang tamu. Dandan baru kelar jam 10. Laki udah pules. Dibangunin sama bini. Ayo bang kita kondangan. Lakinya melek, kata lakinya lu kondangan sono sama keluarga lo. Lah kelamaan dandan. Lah hidung longsor mau dimancungin kan lama bikinnya. Tuh orang perempuan tuh. Ya kalau keluar rumah mah sederhana aja. Tapi kalau di rumah buat suami dandan yang cakep. Kalau keluar rumah minyak wanginya yang soft aja, jangan yang strong, nggak boleh, haram. Tapi kalau di dalam rumah sebotol mau dimandiin ke badan bakal suami nggak apa-apa. Biar wangi, ya Bu ya. Iya ini kagak di rumah baunya 3 rasa. Leher bau orang aring, badan bau minyak gosok, tangan bau autan, laki nyium pahit banget. Iya makanya intinya kita kalau ngaku cinta sama Nabi Muhammad, bagaimana caranya biar rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah, ngikutin rumah tangganya baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada istri salah, jangan dimarah-marahin, tapi nasehatin pelan-pelan. Istausau binisa'i khairan. Nasehatin istri kamu dengan cara yang baik. Lihat Nabi pernah minta sama Sayyidah Aisyah bikinin teh manis. Pas dibikinin Nabi baru minum sedikit, ternyata rasanya bukan manis tapi asin. Karena yang dimasukin kelupaan, bukannya gula, yang dimasukin garam. Tapi lihat akhlak Nabi. Nabi nggak marah-marah. Nabi panggil, ya Humairah, wah yang pipinya kemerah-merahan. Bu, pernah dipanggil sama lakinya begitu? Pernah? Bang, panggil apa bang? Sian bininya. Kadang-kadang orang laki punya bini badan negeri dipanggil Silebar. Silebar mana Silebar? Ya jangan panggil dengan panggilan yang kasih sayang, yang romantis. Itu ketika dipanggil Sayyidah Aisyah, Nabi cuma bilang, ya Aisyah, kayaknya kalau secangkir berdua romantis nih. Diminum dah setengahnya sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wardoha. Wajahnya merah, lalu kemudian minta maaf sama Nabi, maafin ya Rasul, saya kelupaan salah masukin ya Rasul, minta redonya ya Rasul, saya gantiin sebentar ya Rasul. Tuh cakep gak begitu? Apa kata Nabi? Nabi senyum, Nabi bilang, nggak apa-apa ya Aisyah, lain kali hati-hati. Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Diam aja Bu, ya, agak nyaut-nyaut. Bu, ini saya mau nanya, kira-kira kalau ibu bikinin teh 1 ceret bakal lakinya, ibu salah masukin, bukannya gula dimasukin garam, kira-kira pilihannya A, ibu bakalan disembur sama RT. Ya jangan-jangan bini gua kesurupan ini tuh ya, aing di dia, setannya Sunda. Atau B, ditakor pakai ceret. Atau C, dikata-katain, lu bikin begini aja kagak bisa, lu udah berapa tahun nikah. Atau yang keempat apa? Semuanya benar. Yang mana kira-kira? D apa yang mana? Bu? Hah? Semuanya benar ya? Ya Allah. Bu,
Lihat, makanya suami biar pada ngaji, duduk di majelis taklim al-madad. Bini biar pada ngaji. Kenapa? Karena biar tahu bagaimana akhlak baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kenal Nabi Muhammad untung di dunia, selamat di akhirat. Dan orang yang tidak kenal Nabi Muhammad, kata Rasulullah, kalau yang ditanya mayit dikubur adalah mayitnya orang kafir atau mayitnya orang munafik, pada saat ditanya mata qulu li hadzal rajul, kenal gak kamu dengan Nabi Muhammad? Dia jawab, la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Saya enggak kenal siapa itu Muhammad. Saya cuma dengar-dengar doang dari orang. Dengar-dengar doang, enggak kenal. Lalu apa kata malaikat? Fayutraku bima tariqin min hadidin fayusma sayhatu man fil ardi ghairu saqalen. Maka kemudian malaikat ambil palunya, gedek sama tuh orang, digedik pakai palunya. Di dalam kitab Tandil Ghafil karangan Syekh Abdullah bin Syaikhul Mubin, palunya malaikat di dalam kubur itu besarnya dari timur ke barat, punya kuku panjangnya perjalanan sehari semalam. Orang yang dipalu dengan palunya masuk ke 7 lapis bumi, dicongkel dengan kukunya dipalu lagi. Sampai kapan? Ila qiyamisah, sampai datang hari kiamat. Liyadukul adab, untuk merasakan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Hancur jadi lagi, hancur jadi lagi. Tuh orang gak kenal Nabi Muhammad, saking kerasnya dia berteriak menjerit, sampai-sampai suara teriakannya terdengar di semua penjuru dunia, kecuali manusia dan jin yang Allah nggak kasih dengar suara orang di azab kubur. Kata Imam Qurtubi, kalau manusia dikasih dengar suara orang yang diazab di kubur, bisa mati saat mendengar saat itu juga. Makanya orang yang nggak kenal Nabi Muhammad, untung apa rugi? Rugi. Orang yang nggak kenal Nabi Muhammad, selamat apa celaka? Makanya alhamdulillah bisa duduk di majelis ilmu, duduk di majelis al-madad, kumpul bersama para habaib, kumpul bersama para ulama, biar kita kenal baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah segitu aja. Insyaallah mudah-mudahan setengah jam pas, yang sedikit manfaat dunia akhirat. Ketemu lagi lain kesempatan. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita sehat afiat, panjang umur, berkah dunia akhirat, makin istiqomah di majlis ilmu, makin cinta sama baginda Rasul Nabi Muhammad, makin cinta sama guru, makin khidmat sama ulama. Insyaallah gabul hajat kita, amin ya rabbal alamin. Kita baca sholawat bareng-bareng 3 bait. Ini sholawat saya dapat ijazahnya beberapa bulan lalu ketika saya safari dakwah di Jawa Timur. Saya berkunjung silaturahim kepada guru kami, gurunya Al-Habib Lutfi Al-Haddad, di kediaman beliau, makan malam bersama beliau, yaitu Al-Ustadz Adailallah Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun. Beliau kasih saya ijazah sholawat busyra, dan beliau juga mengizinkan untuk saya mengijazahkan kepada yang lainnya. Ya, baca 41 kali sholawat busyra sama dengan baca surat Yasin 41 kali. Ya, sama dengan baca Yasin 41 kali, dan ini cepat untuk pengkabulan hajat, juga untuk kesembuhan yang sakit. Bareng-bareng ya, kita baca, nanti ijazahnya dari Habib Lutfi, ya, begitu ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubasyiruna biha. Baca 3 kali. Wa ahlana wa auladana. Angkat suaranya. Masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhir. 2 kali lagi semuanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhir. Terakhir sekali lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'
masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.